Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ahmad Akbar Siregar. Di sini saya akan menyimpulkan atau menjelaskan sedikit materi yang akan saya bawakan, yaitu Pancasila dalam lintas sejarah Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang terkait dalam Pancasila dalam lintas sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada era pra-kemerdekaan. Era pra-kemerdekaan adalah periode sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, ditandai dengan penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa itu, muncul gerakan-gerakan nasionalis yang memperjuangkan kesadaran dan identitas bangsa, serta kebebasan dari kolonialisme. Peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda dan pembentukan BPUPKI menjadi tanggung menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi kita masuk yang kedua, yaitu era kemerdekaan. Apa sih era kemerdekaan ini? Jadi era kemerdekaan adalah periode setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa itu, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Gila sih. Melalui berbagai pertempuran dan diplomasi. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Indonesia fokus pada pembangunan negara, membentuk pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu ada era Orde Lama. Apa sih era Orde Lama itu? Era Orde Lama ini merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Periode ini ditandai dengan membangun identitas nasional, penerapan demokrasi terpimpin, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada nasionalisme aset. Jadi, maksud dan tujuan Soekarno membangun ini semua yaitu yang pertama, membangun identitas nasional, yang kedua, memperjuangkan persatuan, yang ketiga, demokrasi terpimpin, yang keempat, nasionalisme ala Indonesia, yang kelima, poros Naskom, yang keenam, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Kita masuk ke yang keempat, yaitu era Orde Baru. Apa sih era Orde Baru itu? Jadi era Orde Baru adalah periode pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga tahun 1998, yang dimulai setelah jatuhnya Soekarno. Orde Baru ini terfokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional melalui pendekatan sentralisasi kekuasaan serta kontrol ketat terhadap masyarakat dan media sosial. Maksud dan tujuan era Orde Baru ini menciptakan stabilitas nasional melalui pengadilan politik seperti pembangunan ekonomi, penegakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, modernisasi dan industrialisasi, peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu era reformasi atau era masa kini. Apa sih era reformasi itu? Era reformasi adalah periode setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya proses demokratisasi di Indonesia. Era ini ditandai dengan reformasi politik besar-besaran, termasuk penguatan demokrasi, desentralisasi kekuasaan, pemilu yang lebih terbuka, serta kebebasan pers. Selain itu, era ini terfokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Jadi tujuan utama dari era reformasi itu yang pertama, pemberantasan kekuasaan eksekutif, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga pemberantasan korupsi, dan yang keempat demokratisasi, yang kelima itu otonomi daerah. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya yang cukup singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.